Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Simulasi Aktuaria. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Perhitungan Nilai Value at Risk Portfolio menggunakan Markov Chain Monte Carlo. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Igede Nyoman Dharma Putra dengan 3 NRP akhir 069. Nama saya Bima Erlangga dengan 3 NRP terakhir 051. Selanjutnya pada pendahuluan, risiko dalam investasi tak terhindarkan, di mana potensi pengembalian bisa lebih rendah dari yang diharapkan. Prinsip high risk high return menyatakan bahwa keuntungan besar datang dengan risiko kerugian yang besar. Value at risk mengukur potensi kerugian terbesar dalam suatu portofolio dalam periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Metode perhitungan value at risk yang umum meliputi parametrik, simulasi historis, dan simulasi Monte Carlo yang lebih fleksibel untuk menghadapi volatilitas pasar. Penelitian ini menggunakan simulasi Markov Chain Monte Carlo dengan distribusi T-student untuk menghitung value at risk pada portofolio yang terdiri dari saham Amazon, Meta, dan Intel menggunakan data harga saham harian dari 23 November 2022 hingga 22 November 2024. Pada kajian pustaka yang pertama ada return saham. Return saham merujuk pada tingkat keuntungan yang diperoleh oleh investor dari investasi yang dilakukannya. Untuk perhitungan return saham pada periode ke T bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, untuk expected return dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, dari risiko portofolio. Risiko portofolio adalah risiko yang muncul dari investasi dalam berbagai instrumen keuangan yang digabungkan dalam sebuah portofolio selama periode tertentu. Risiko mencakup fluktuasi atau ketidakpastian terhadap pendapatan atau keuntungan. Volatilitas mengukur seberapa besar penyebaran nilai tersebut yang dihitung menggunakan varian atau deviasi standar. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung varian dan standar deviasi dari return saham. Selanjutnya ada return portfolio. Return portfolio adalah selisih antara nilai pasar portofolio pada akhir periode dan awal periode, ditambah dividen dari saham-saham dalam portofolio yang diterima selama periode observasi. Kemudian dibagi dengan nilai investasi awal. Return portfolio terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada return realisasi portofolio dan return ekspektasian portofolio. Return realisasi portofolio itu adalah rata-rata tertimbang dari return yang telah tercatat pada masing-masing aset dalam portofolio berdasarkan data yang sudah terjadi di masa lalu dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada expectation return adalah rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan pada masing-masing aset dalam portofolio yang diprediksi akan terjadi di masa depan dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada value at risk. Value at risk itu adalah estimasi kerugian maksimum yang dapat terjadi dalam periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu pada kondisi pasar normal. Value at risk mengukur seberapa besar kerugian yang mungkin dialami investor dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada metode simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah metode statistik yang menggunakan pengulangan acak untuk mengestimasi peluang numerik dalam model probabilistik. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai atau perilaku sistem yang kompleks dengan menghasilkan banyak sampel acak dari distribusi probabilitas. Selanjutnya ada Mean Variance Efficient Portfolio, atau dikenal juga dengan MEP. Portofolio efisien merupakan portofolio saham yang dapat memaksimalkan return yang diperoleh dengan tingkat risiko tertentu. Mean Variance Efficient Portfolio merupakan salah satu metode pembentukan portofolio efisien yang memiliki variance minimum dari expected return-nya. Untuk pembuatan saham dengan EVP adalah rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya ada forward fill adalah metode pengisian nilai yang digunakan dalam pengelolaan data deret waktu. Ketika terdapat nilai yang hilang atau missing value dalam deret waktu, metode forward fill menggantikan nilai yang hilang tersebut dengan nilai observasi terakhir yang diamati sebelumnya. Metode ini digunakan untuk mengisi data saham pada hari yang kosong. Pada saham yang kami ambil, missing value itu terjadi pada hari Sabtu dan Minggu di setiap harinya, dan juga pada hari-hari libur nasional. Selanjutnya untuk metode penelitian, yang pertama untuk metode pengumpulan data,
Pada penelitian ini digunakan tiga saham, yaitu Amazon, Meta, dan Intel, yang berasal dari investing.com. Data yang digunakan bersifat time series, yang berisi mengenai harga saham penutupan harian selama 2 tahun terakhir, tanpa hari Sabtu dan Minggu, dari tanggal 23 November 2022 sampai 22 November 2024. Software yang digunakan dalam analisis data adalah Microsoft Excel dan RStudio. Untuk langkah analisisnya, yang pertama adalah menentukan tiga saham yang akan digunakan untuk membentuk portofolio, kemudian mengunduh datanya dari website investing.com. Selanjutnya, mencari missing value dan menggunakan metode forward fill untuk missing value tersebut. Langkah selanjutnya, melakukan simulasi untuk nilai return dari data asli menggunakan distribusi T-student dengan 1000 kali iterasi. Selanjutnya, menghitung nilai rata-rata nilai value at risk pada tingkat kepercayaan 1 min alpha. Langkah selanjutnya, menghitung estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 1 min alpha. Selanjutnya, menghitung bobot masing-masing saham dengan menggunakan mean variance, efisien portofolio, sehingga didapatkan portofolio yang optimal. Yang terakhir, mengulangi langkah 3 dan 5 dengan menggunakan portofolio optimal hasil pemungutan yang telah terbentuk. Oke, berikutnya untuk hasil dan pembahasan. Untuk hasil pembahasan ini mengapa kita memakai T-student, karena ketika kita melakukan uji normalitas yang akan kita presentasikan di akhir, terbukti bahwa tiga saham yang kita ambil tidak tidak mengikuti distribusi normal, sehingga kita mengikuti distribusi T-student. Karena ketika kita menunjukkan box plot pada tiga saham tersebut memiliki outlier dan sangat mirip dengan distribusi T-student. Nah, dalam melakukan perhitungan value at risk dengan simulasi Markov-Chain Monte Carlo, data saham itu perlu diubah menjadi data return saham karena perhitungan VAR berfokus pada return saham yang diasumsikan berdistribusi T-student. Nah, perhitungan tersebut dilakukan menggunakan nilai ekspektasi atau MEAN dan standar deviasi dari data yang berdistribusi normal. Data saham yang digunakan adalah data saham Amazon, Meta, dan Intel Corporation dengan return sesuai pada tabel berikut dengan periode waktu selama 23 November 2022 hingga 22 November 2024. Berikut ini adalah data return saham. Nah, untuk tanggal 24 November itu memang 0% pada return ketiganya karena tanggal 24 merupakan hari kosong, tidak ada missing value, terdapat missing value sehingga kita mengikuti data return sebelumnya sehingga return pada tanggal 24 November itu 0%. Oke, berikutnya sudah mendapatkan nilai return dari masing-masing aset tiap waktunya. Selanjutnya untuk menghitung ekspektasi dan standar deviasi bisa dilihat di tabel berikutnya. Oke, ini adalah ekspektasi dan standar deviasi dari masing-masing saham. Dari berdasarkan tabel itu dapat dilihat bahwa return saham Meta memiliki nilai ekspektasi tertinggi dengan 0,34% dan nilai standar deviasi paling rendah adalah Amazon di antara ketiga saham tersebut. Selanjutnya mencari VAR menggunakan Gibbs sampling dari distribusi T-student pada software RStudio. Perhitungan nilai rata-rata VAR dari masing-masing aset saham dilakukan dengan iterasi Gibbs sebanyak 1000 kali dengan derajat kebebasan distribusi T-student yang bisa digunakan yaitu 5 dan juga menggunakan selang kepercayaan sebesar 90%, 95%, dan 99%. Nah, berikut adalah hasil dari estimasi terbaik dari MEAN, lalu didapatkan VAR dari tiap aset yang telah diiterasi Gibbs sebanyak 1000 kali iterasi. Berikut nampak tabelnya. Nah, dengan demikian apabila terdapat investor yang menginvestasikan sejumlah uang yang kita asumsikan pada kali ini 100 juta, maka didapatkan hasil kerugian atau resiko yang ditanggung investor pada masing-masing saham. Jadi untuk kerugian ini masih berupa kerugian dari masing-masing aset per selang kepercayaan. Bisa dilihat sekitar 2 juta hingga 7 juta dari masing-masing uh, aset saham. Nah, untuk berikutnya, untuk pembobotan MVEP sendiri, agar portofolio yang ditampilkan lebih optimal dalam menangani resiko kerugian, kita menggunakan MVEP, menggunakan Excel, mencari variance dan covariance dari return saham telah didapat, dan menggunakan MVEP dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dharma. Dan kita sudah mendapat dari bobot masing-masing saham dengan bobot sebesar 50,0854 untuk saham Amazon, sebesar 310123 untuk persen untuk saham Meta, dan sebesar 18% 9023 untuk saham Intel Corporation. Nah, setelah itu kita menggunakan dari pembobotan tersebut, nanti mungkin akan saya simulasikan di akhir bahwa kita menghitung dari mix. Kita menghitung mix dari portofolio menggabungkan dari ketiga aset saham tersebut menjadi satu dengan mengkalikan
perharinya dengan pembobotan yang ada. Nah, setelah itu kita menggunakan lagi mengiterasi 1.000 kali lagi untuk Gibbs mendapatkan estimasi yang terbaik. Lalu kita mendapatkan VAR dengan yang ada di tabel seperti berikut. Dan risiko investasinya bisa dilihat memang lebih kecil ya rentangnya ketimbang tadi memiliki aset saham masing-masing. Di mana untuk risiko investasi portofolio gabungan ini itu hanya berkisar dari 2 juta hingga 4 juta. Dan berdasarkan tabel ini juga kita mendapatkan pembuatan MVP kerugiannya sebesar 4.153.874 pada selang kepercayaan 99%, 2.806.291 rupiah pada selang kepercayaan 90%, dan 2.134.742 rupiah pada selang kepercayaan 90%. Nah, untuk kesimpulan, hasil pembuatan portofolio optimal dengan metode MVP adalah sebesar 50,0854% untuk saham Amazon, 31,0123% untuk saham Meta, dan 18,9023% untuk saham Intel Corporation. Nah, berdasarkan perhitungan dan perbandingan nilai VAR pada pembuatan saham portofolio dengan kepercayaan 90%, 95%, dan 99%, serta nilai investasi sebesar 100 juta, dapat disimpulkan bahwa nilai risiko investasi terkecil ditemukan pada portofolio dengan metode pembobotan MVP dengan nilai 2.134.742 pada selang kepercayaan 90%. Ini membuktikan bahwa portofolio pembobotan ini memiliki risiko kerugian yang lebih kecil ketimbang masing-masing saham sendiri. Nah, kami merekomendasikan kepada investor untuk menggunakan pembobotan portofolio dengan kombinasi saham yang serupa menggunakan metode MVP apabila investor memilih toleransi kesalahan yang rendah. Selanjutnya akan dibagikan untuk Simulasi. simulasi. Nah, berikut untuk lampiran hasil dari R Studio kami yang kami gunakan dalam penelitian ini. Bisa dilihat untuk tes normalitas dan box plot ini kita mengambil dari data masing-masing saham. Yang pertama kita bahas tentang Amazon terlebih dahulu. Untuk Amazon bisa terlihat bahwa P-value dari tes Shapiro ini menunjukkan bahwa hasil data tidak berdistribusi normal. Oh iya, kita menggunakan distribusi T-Student karena distribusi T-Student ini tahan terhadap data yang tidak normal dan juga memiliki data outlier atau data ekstrim yang bisa dilihat dari box plot tersebut. Dan itu adalah alasan kami menggunakan T-Student. Lalu untuk selang kepercayaan 99% itu kita menggunakan rumus sebagai berikut. Ada parameter awal dan fungsi distribusi. Lalu ada simulasi data keuntungan portofolio dengan distribusi T. Ini kita memasukkan kembali data return karena data yang kita pakai itu menggunakan data return saham karena data yang kita ambil itu sudah mengasumsikan bahwa kita menggunakan T-Student. Berikutnya untuk Gibbs sampling. Ini pertama tuh untuk menyimpan hasilnya bahwa nanti akan ada hasil sebanyak 1.000. Lalu berikutnya ada investasi awal, itu untuk mengganti mu current dan sigma currentnya dari return yang didapatkan. Misalnya di bawahnya lagi itu ada tentang 1.000 kali. Jadi dia 1.000 kali itu untuk mencari estimasi yang terbaik untuk nantinya digunakan untuk VAR. Jadi kalau misalnya kita sudah disimpan hasilnya dalam mu samples dan sigma 2 samples, ini kalau misalnya di run akan ada 1.000 nilai dari masing-masing mu samples dan sigma 2 samples. Lalu kemudian ada hitung VAR, di mana kita menghitung VAR. Nah, VAR yang dipakai ini merupakan VAR yang menggunakan nilai plus. Karena ada satu lagi VAR yang menggunakan nilai minus. Untuk VAR nilai plus ini yang kita gunakan. Lalu berikutnya ada visualisasi hasil. Ada dua yaitu distribusi posterior dari mu dan distribusi posterior dari sigma atau variance. Lalu berikutnya ada tampilkan hasil VAR. Bisa dilihat dari atas ini. Ini adalah histogram dari datanya sendiri. Lalu di bawah sini ada uh, grafik dari distribusi posterior dan posterior dari mean dan sigma, lalu ada nilai VAR dari selang kepercayaan 99% dari data Amazon. Berikutnya untuk 95% lakukan yang sama, cuma kita hanya menghitung VAR-nya pada confidence level dan langsung tampilkan hasilnya aja. Karena untuk distribusi posterior dan sebelum-sebelumnya sintaksnya panjang itu sudah dilakukan di sebelumnya. Itu tidak tergantung hasil dari yang sebelumnya. Lalu dapat hasil VAR-nya pun sama pada 90%, pun sama pada semua data. Untuk data meta sendiri, p-value-nya juga tidak normal, box plotnya juga masih sama, memiliki outlier. Lalu berikutnya ada sintaksnya masih sama, mendapatkan VAR dari 3 selang kepercayaan. Untuk data Intel Corporation sendiri pun juga masih belum belum berdistribusi normal karena p-value-nya kurang dari 0,05. Datanya juga box plotnya terlihat bahwa memiliki data nilai ekstrim seperti itu dan sintaksnya sama hingga mendapatkan 3 selang kepercayaan. Nah, untuk berikutnya eh, kita akan masuk ke yang mix di Excel.
Nah, ini kita kembali lagi bersama kami. Sekarang kita menggunakan lampiran yang ada di Excel. Nah, ini tadi VAR-nya yang sudah kita dapatkan dari RStudio tadi. Pada lampiran Word juga sudah terdapat. Nah, ini kita kalikan dengan 100 juta. Nah, ini sudah kita mendapatkan kerugian investasi 100 juta. Jika kita investasi 100 juta pada masing-masing saham, masih saham satu saham, dan memiliki tiga selang kepercayaan. Nah, untuk berikutnya, kita masuk ke MVEP, Variance Efficiency Portfolio. Nah, ini kita menggunakan matriks varian kovarian yang dihitung juga menggunakan Excel dengan sebagai berikut. Lalu eh, dihitung berdasarkan tiga return saham tadi, mendapatkan matriks varian covariance. Lalu berikutnya kita bisa mendapatkan bobot menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan oleh kami pada paper. Nah, ini sudah mendapat bobotnya. Lalu berikutnya bobot ini kita bawa ke VAR portfolio. Nah, seperti ini. Nah, untuk uh, return portofolio dari tiga saham ini bisa dimix dengan cara pengkalian dari masing-masing bobot ke return pada hari itu. Bisa dilihat kita akhirnya sudah mendapatkan return dari portofolio dari tiga saham tersebut. Lalu kita sudah mendapatkan VAR yang tadi saya sudah jelaskan juga. Lalu ada kerugian investasi yang dikalikan 100 juta. Nah, ini juga adalah ada MEAN, perhitungan MEAN yang dari awal tadi yang sudah kita hitung menggunakan data MEAN dari Amazon, Meta, dan Intel Corporation. Berikutnya kita tampilkan lagi lampiran untuk mix dari return portfolio. Baik, ini adalah lampiran untuk return portofolionya atau mix ya. Ini kita sudah mengganti datanya menggunakan return portfolio. Bisa dilihat seperti tadi ada histogram, ada di perbandingan antara distribusi posterior dari MEAN dan Sigma, variance. Lalu kita juga bisa sudah mendapatkan VAR dari masing-masing selang kepercayaan. Seperti itu untuk mendapatkan value at risk dari masing-masing selang kepercayaan. Berikut tadi merupakan presentasi kami terkait paper, lampiran Excel, dan lampiran Word. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.